Oke, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dari sebuah mata kuliah, yaitu politik desentralisasi dan otonomi daerah. Topik ke-8 dengan materinya itu tentang budaya politik dan otonomi daerah. Supaya tidak memperpanjang kata lagi, yang pertama yang perlu kita tahu itu pengertian dari budaya politik itu sendiri. Nah teman-teman, jadi budaya politik itu adalah nilai-nilai, sikap, dan kepercayaan dari masyarakat tertentu yang diperoleh melalui sosialisasi dan mempengaruhi perilaku politik. Nah, budaya politik juga didefinisikan sebagai sistem kepercayaan, simbol ekspresif, dan nilai-nilai yang menggambarkan situasi di mana tindakan politik dilakukan. Nah, itu teman-teman jadi pengertian dari budaya politik. Terus yang kedua berkaitan dengan karakteristik budaya politik. Nah, berikut ada beberapa karakteristik budaya politik. Kurang lebih ada 6. Yang pertama itu adanya pola perilaku pejabat maupun aparat pemerintahan dalam sebuah negara. Yang kedua, adanya kebiasaan politik yang berkaitan dengan proses legitimasi. Yang ketiga, adanya kekasan aturan kekuasaan dalam pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Yang keempat, adanya gejolak di masyarakat dalam menyikapi berjalannya kekuasaan di sebuah negara. Yang kelima, menganut sistem multipartai dan ragam kegiatannya dalam masyarakat. Yang keenam, adanya proses dalam pembuatan suatu kebijakan pemerintah. Nah, itu tadi ada beberapa karakteristik budaya politik. Yang berikut berkaitan dengan orientasi budaya politik. Nah, budaya politik yang berkembang di negara sangat bergantung pada orientasi atau persepsi politik yang diterima atau dimiliki oleh masyarakatnya. Nah, yang berikut kita jelaskan soal tipe-tipe budaya politik. Nah, di sini Almond dan Pobel mengklasifikasikan budaya politik menjadi 3 tipe. Yang pertama, budaya politik parokial. Yang kedua, budaya politik kaula. Dan yang ketiga, budaya politik partisipan. Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai undang-undang. Prinsip otonomi daerah. Yang pertama, prinsip kesatuan. Otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat untuk memperkokoh negara, kesatuan, dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Yang kedua, prinsip real dan tanggung jawab. Otonomi daerah nyata dan bertanggung jawab untuk kepentingan seluruh masyarakat. Pemda berperan mengatur proses pemerintahan dan pembangunan daerah. Yang ketiga, prinsip penyebaran. Asas desentralisasi dan dekonsentralisasi bermanfaat untuk masyarakat melakukan inovasi pembangunan daerah. Yang keempat, prinsip keserasian. Daerah otonom mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek demokrasi. Yang kelima, prinsip pemberdayaan. Tujuan otonomi daerah adalah bisa meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, utamanya dalam aspek pelayanan dan pembangunan masyarakat. Selain itu, dapat meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Landasan hukum otonomi daerah di Indonesia. Ada 3 landasan hukum, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar. Acuan hukum otonomi daerah terdapat pada pasal Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18 Undang-Undang Dasar ayat 1 dan 2 menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi, kabupaten, dan kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pemberitahuan. Yang kedua, ketetapan MPR RI. Hak MPR RI nomor 15/MPR 1998 menjelaskan penyelenggaraan otonomi daerah antara lain pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta pembagian keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, undang-undang. Ada 2 undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pada prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Otonomi daerah di Indonesia bermanfaat untuk pengembangan satu daerah yang memiliki potensi dan ciri khas. Selain itu, otonomi daerah untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan otonomi daerah berlandaskan acuan hukum untuk tuntutan globalisasi yang kemauan Pemda. Pemerintahan pusat memberikan kewenangan pada pemerintahan daerah untuk mengurus wilayahnya masing-masing. Hubungan antara budaya politik dan otonomi daerah, yaitu budaya politik lokal di era otonomi daerah. Keadaan geografis Indonesia yang berubah, kepulauan berpengaruh, mekanisme pemerintahan negara Indonesia dengan keadaan geografis yang berupa kepulauan ini menyebabkan pemerintah sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah. Untuk memudahkan pengaturan atau penataan pemerintah, maka diperlukan adanya suatu sistem pemerintahan yang dapat berjalan secara efisien dan mandiri, tetapi tetap terawasi dari pusat. Setelah rezim Orde Baru tumbang akibat krisis ekonomi dan tekanan politik massa yang bertubi-tubi, yang juga didukung sejumlah elit, mengakibatkan pemerintahannya sulit dijalankan. Sistem politik dan ekonomi menjadi lebih bebas dan terbuka. Pada saat yang sama, tekanan internasional makin gencar dan pengaruhnya makin sulit dielakkan. Barangkali Indonesia menjadi salah satu pilot proyek internasional terpenting dan program bimbingan penyesuaian terhadap tatanan dan kecenderungan global di bidang ekonomi, politik, bahkan sosial budaya. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila selama presentasi berlangsung ada perkataan atau perbuatan menyinggung perasaan teman-teman sekalian. Kami mengucapkan permohonan maaf dan semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa.